Harusnya begitu, Pak. Kalau Pak Bimo yang pimpin PDI biasanya nggak dikasih pertama. Ya, Pak. Lebih bijak begitu, Pak Haikal. Karena udah habis kita nih ditanyain. Hampir 45 menit, kan? Selesai sudah semua bahan. Terima kasih pimpinan Pak Haikal yang sangat baik. Pak Dirut KAI yang sangat baik juga. Pak Dirut KCI. Pak siapa? Suryawan. Ya, sering ketemu. Dan Pak Eko, ya, Dirut Inka. Jadi gini Pak, ini ada seolah-olah Bapak nggak jujur Pak. Dari tadi narasi, ya. Karena apa? Nggak jujur karena niat awalnya mau beli yang bekas, non baru, ya. Kemudian ordernya dipepet-pepetin. Jadi persoalan pertama nanti yang Bapak harus jawab adalah memang soal kejujuran, gitu. Apakah Bapak jujur atau tidak, kan? Kita nggak bisa justifikasi sekarang Bapak ini berbohong atau tidak, karena kita juga nanti harus mendapatkan penjelasan dari Bapak. Tapi kita minta penjelasan Bapak yang jujur, gitu. Supaya persepsi ini tidak dimunculkan terus-menerus, bahwa sebenarnya Bapak pingin import gitu aja. Ya. Kan persepsi yang muncul Bapak pingin impor ini. Ya, sehingga dipepet-pepetkan, sehingga KCI nunggu order dari KCI yang nggak mau turun-turun, dipepetkan waktunya sehingga akhirnya harus impor gitu. Nah, ini yang nanti Bapak harus jelaskan. Kalau menurut saya dari poin di situ. Ya. Saya memahami, Pak, bahwa ini ada okupansi yang sudah sangat tinggi. 126% kalau tanpa replacement. 2024 lebih tinggi lagi, 195%. Ya, kalau tanpa replacement. Walaupun dengan replacement, Bapak turun jadi 115%. Betul kan, Pak? Berarti awal pangkalnya memang kalau lihat dari data, itu memang ada kebutuhan yang cepat. Ya, apakah bisa dipenuhi atau tidak, nanti harus dijelaskan lebih detail. Tetapi bahwa dari data ini juga kami minta data ini dasarnya dari mana. Ini menjadi penting, Pak. Ya, karena tadi datanya memang sudah ada kebutuhan yang begitu mendesak. Ini dampaknya apa kalau nggak dipenuhi? Itu juga Bapak harus jujur juga. Jangan sampai juga nanti Bapak disalahin. Begitu ada masalah, nggak terbendung, ya. Sementara kalau Bapak buat lagi masih 19 bulan kemudian. Nah, ini juga harus disampaikan nanti, ya. Dan apa kendala Bapak sebetulnya sampai kemudian mengambil kesimpulan impor tadi. Nah, ini poin kedua yang saya minta nanti Bapak penjelas ketiga. Yang ketiga adalah saya menyoroti kronologis, Pak. 2022, Juni dan Agustus, itu ada FGD, Pak. Ada FGD dengan Kementerian Pertanian juga, Kementerian Perindustrian Keuangan di situ. Ada One Team Press, ada Inka, ada BRIN, ada Luhut, Kementerian Komarves. Ya. Ini hasilnya apa? Waktu FGD itu, di situ ada Kemenprin. Ini hasilnya apa? Waktu Juni dan September, Agustus, sehingga di September KCI mengajukan izin pengadaan sarana kereta bekas. Ini hasil September KCI, itu kan dasarnya dari Juni dan Agustus, Pak, salah satunya. Nah, ini nanti diceritakan di sini. Pak, saya minta diceritakan siapa yang hadir di sini? Dirut, Pak Dirut hadir? 2022 Juni dan Agustus. Dirut KCI hadir kan? Nanti dijelaskan nih di sini nih. Apa pendapat dari Kementerian Perindustrian di sini? Pak, punya catatannya nggak, Pak? Juni dan Agustus 2022, Bapak masih punya catatan dan masih ingat apa yang dibicarakan di sana?
Nanti Bapak sampaikan, sehingga September Bapak mengajukan yang bekas ini. Nah, saya ingin tahu nih, hasilnya kenapa ini di sini, Pak. Ya. Termasuk rapat bersama 6 Maret itu tolong diperjelas, Pak, karena kurang jelas ini. Ya. Walaupun hasil akhirnya adalah menyetop seluruh tahapan impor kereta bekas. Betul ya, Pak ya? Seluruh tahapan dihentikan dulu sementara sambil menunggu review dari BPKP. Ya. Tapi saya minta yang jelas nih. Tadi yang ditanyakan ya oleh Pak Luhut. Ini Pak Luhut yang tanya mungkin ya. Review terhadap rencana pengadaan hasil rapat Menko Marves, terutama mengenai kewajaran biaya. Ya. Jaminan suku cadang, harga dan kualitas, Pak. Ini seperti apa pembahasannya? Hasilnya seperti apa? Ini terus terang, Pak, di RUT KCI ini, Pak Suryawan. Banyak yang curiga nih, Pak. Ini kan ujungnya banyak yang curiga, kan? Sebenarnya 2016, Pak Dahlan Iskan sudah menyetop impor kereta bekas, Pak. Saat itu. Pak Dirutnya belum Pak Didik, KAI. Ya. Tetapi Pak Jonan mengatakan lain lagi, kan? Pak Jonan mengatakan, ya kami kan PSO subsidi. Waktu itu mengatakan, kenapa impor kereta bekas yang masih bagus? Karena kami subsidi, nggak bisa jual tinggi. Ya, saat itu Pak Jonan masih ngomong. Tetapi Pak Dahlan Iskan itu sudah nyetop. Nah, kemudian tapi dilanjutkan lagi sekarang, mau impor lagi yang bekas. Nah, tentu dengan berbagai alasan di sini, kalau saya lihat alasannya ini banyak sekali. COVID dan sebagainya. Tadi yang dikatakan Pak Andre betul juga. Kalau COVID alasannya, ini reviewnya yang di atas 30 tahun sudah harus ganti. Kenapa? Itu kan nggak bisa, itu kan dalam absolut. Udah harus ganti. Apapun udah harus pengganti. Harus diganti yang absolut ini yang sudah di atas 30 tahun, yang udah 21 tahun. Itu betul juga argumentasinya Pak Andre tadi. Nah ini enggak, karena alasan dimepet-mepetin, ada kesan. Dimepet-mepetin sehingga akhirnya ambil keputusan untuk impor bekas. Ini yang kita minta kejujuran dari bapak-bapak sekalian. Ya, ini yang nanti harus dijelaskan. Jadi saya menyimpulkan ini banyak masih data abu-abu, Pak, yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ya. Dalam momen hari ini kita minta dalam rapat hari ini bapak-bapak direksi menjelaskan ke kami sejelas-jelasnya. Ada keanehan-keanehan yang mungkin memang dipersepsikan ini sepertinya pingin ada seolah-olah di dalamnya ini ada hengki-pengki, Pak. Impor ini, ada fee ini di sini, Pak. Kecurigaan itu muncul karena Bapak mepet-mepetin ordernya. KCI nggak mau order-order dimepet-mepetin ordernya. Nah, itu persepsi yang terbangun di media massa saat ini. Jadi kita minta Bapak nanti menjelaskan, ya. Itu dari saya, ya. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih.